معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أحبتي fillah, kalau bicara tentang sabar, apalagi momentumnya kita berada di Ramadan 1441 Hijriah, dan kita dalam kondisi wabah yang menyebabkan banyak orang terdampak. Sebagian di antara mereka meninggal dunia. Sebagian sedang dalam perawatan di rumah sakit. Sebagian sedang diisolasi. Dan sampai hari ini mungkin sudah hampir 3 juta manusia yang terinfeksi COVID-19 di seluruh penjuru dunia. Kenapa kita berbincang tentang sabar? Karena nggak ada solusi yang lebih indah untuk kita ambil di bulan Ramadan ini, saat wabah telah merajalela, menyebabkan ekonomi menjadi terjun bebas. Bahkan sebagian manusia terjun bebas untuk bunuh diri gara-gara COVID-19 ini. Maka kita perlu membahasnya karena nggak ada habisnya bicara tentang sabar juga. Selama hayat masih dikandung badan, maka resep sabar tetap harus diambil. Mau bentuknya pil kesabaran, tablet kesabaran, sirup kesabaran, tetap harus diminum. Tinggal kadarnya yang berubah-ubah sesuai dengan derita yang dirasakan oleh manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. فإذا قطع الرأس باد الجسد ثم رفع صوته فقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له." Ali mengatakan bahwasanya kedudukan kesabaran ini dalam pohon keimanan, dalam masalah keimanan, itu seperti kedudukan kepala dengan jasad manusia. Kalau kepala itu dipotong, mati sudah. Jadi bangkai dia. Lalu Ali mengangkat suaranya berteriak mengatakan, tidak ada keimanan bagi yang tidak memiliki kesabaran. Wallahi syamah. Antum lihat orang yang bunuh diri. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia nggak akan bunuh diri. Dia tidak akan stres. Tapi masalahnya ketika keimanan itu lemah, kesabaran pergi, bagaimana dia akan menghadapi PHK? Bagaimana dia akan menghadapi ketika harus dirumahkan? Ketika toko dia harus tutup, teman-teman yang kerjanya harian, apa yang harus mereka kerjakan? Ketika sebagian orang itu kerjanya jualan, dan jualan dia selama ini adalah di sekolahan, sekolahnya tutup, bagaimana dia menghadapinya? Satu, dengan kesabaran. Ahibati fillah, kehidupan di dunia ini seperti roda yang berputar, akan terus seperti itu. Hari ini yang berada di atas, hari ini yang sedang sehat, dalam kondisi prima, ya esok, lusa, atau kapan dia bisa jatuh sakit. Dia dapat berada di bawah. Allah sudah menetapkan hal itu. Ada hikmah yang indah ketika Allah menurunkan COVID-19. Ketika ekonomi menjadi terpuruk, ketika tubuh menjadi sakit, ketika keluarga takut berjumpa dengan keluarganya, ada hikmah di sana.
Allah berfirman di surah Al-Ankabut. Coba dibaca. Di surah Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ahasiban nasu ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Cukup baca artinya 1 sampai 3, baca artinya. Ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Nah, artinya dibaca. Artinya dibaca. Alif lam. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ketika antum mengaku muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pengakuan antum nggak cukup. Kenapa? Karena lisan pandai berdusta. Sehingga Allah turunkan bala. Bala itu bisa berarti wujudnya kesusahan dan kesulitan, dan bisa jadi wujudnya adalah kenikmatan. Ada orang yang tatkala diberi kesulitan, semakin nampak keimanan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tatkala dia diberi kenikmatan, dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia yang seperti itu. Maka Allah turunkan bala sebagai fitnah buat umat manusia. Ahibati fillah, kehidupan di dunia ini, dunia kita ini umurnya sudah tua. Entah berapa tahun umur dunia kita. Kita kalau melihat rumah yang umurnya 100 tahun ya, kita melihat seakan-akan kokoh rumah tersebut. Tapi nggak ada yang berani tinggal di dalamnya. Takut ambruk. Dunia kita pun seperti itu. 1441 tahun yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Rawahu Ahmad. Tidak tersisa dari kehidupan dunia kecuali bala dan fitnah. Kecuali petaka dan fitnah, ujian, cobaan. Itu yang tersisa dari kehidupan dunia. Kalau hal itu disampaikan oleh baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu, bagaimana dengan kita sekarang? Jadi yang tersisa dari umur dunia ini, bala dan fitnah. Akan segera berakhir kehidupan dunia. Tanda-tanda akan berakhirnya dunia, tambah hari bertambah. Tinggal kita nih, kalau udah dikasih tahu, jangan mabuk cinta dunia sehingga lupa antum sedang dalam fitnah. Lupa ketika antum sedang dalam ujian. Kalau bicara bala yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, itu sesuai dengan kadar keimanan. Orang yang paling berat ujiannya, kata Nabi SAW ketika ditanya, Ayun nash asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling berat balanya? Qalal anbiya. Beliau mengatakan para nabi.
Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang baik yang mendekati kedudukan para nabi, orang-orang soleh, kemudian yang seperti itu. Fayubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seorang itu dikasih bala sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, balanya semakin keras. Jadi ketika antum berpikir semakin taat sama Allah Azza wa Jalla, ada teman-teman yang mengatakan, Ustadz, ana sebelum hijrah, ana itu hidupnya nyaman-nyaman aja Ustadz. Ketika ana hijrah, namanya ujian silih berganti datang. Inilah penjelasannya. Ketika engkau semakin beriman, Allah berikan ujian kepadamu sesuai dengan tingkat agama. Kalau agamanya rendah, ya nggak dikasih bala kecuali yang sedikit. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khatiyah. Ada orang yang dikasih bala, hamba ini dikasih bala sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa memiliki dosa. Coba kita merenungkan nabi-nabi pilihan Allah. Ada para nabi itu yang disebut ulul azmi minar rusul. Coba siapa yang mau menyebutkan? Siapa nabi-nabi yang dikenal dengan ulul azmi, nabi-nabi yang punya semangat, kesabaran yang Masya Allah. Yang bisa jawab ada hadiahnya Pak Bimo. Ada, siap. Hakim Lukman silakan. Hadiahnya apa? Degan bakar. Gak bisa hadiahnya mau apa? Mau pulsa, mau ini. Tafadhal, tafadhal. Jawab dulu, jangan hadiahnya dulu. Siap. Silakan. Nah. Silakan yang bisa jawab. Siapa nabi-nabi yang masuk ulul azmi minar rusul? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi? Nabi Nuh. Nuh. Yang kedua? Nabi Musa. Ibrahim dulu. Ibrahim. Kemudian? Nuh. Ibrahim. Nabi Musa. Isa. Muhammad. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana nggak tahu yang jawab 2 orang kayaknya Pak Bimo. Hadiahnya dibagi 2 aja nanti. Iya, nggak ketahuan siapa ini, suaranya nggak inget. Jamaah, kalau kita merenungkan hikmah, Ibnu Qayyim mengajak kita untuk merenungkan hikmah bala yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan Allah. Seperti yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin kita lihatlah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Adam alaihissalam. Yang Allah kasih bala juga. Nabi Nuh Allah kasih bala. Berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api, diusir oleh bapaknya nggak mau kenal lagi. Bala itu terus punya anak, disuruh sembelih anaknya, disuruh ninggalkan anaknya. Istrinya pun digodai nama raja. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bagaimana beliau sama Fir'aun. Beliau juga diuji oleh kaumnya sendiri Bani Israel, bagaimana kaumnya menyuruh Nabi Musa untuk berangkat berjihad bersama Tuhannya sendiri, mereka mau duduk-duduk. Bagaimana hukuman diharamkan bagi mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mereka tersesat selama 40 tahun. Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar untuk dibunuh dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diuji dengan ujian yang mungkin nabi-nabi sebelumnya tidak seberat ujian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah berikan itu kepada mereka? Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya mereka itu untuk naik kelas, untuk naik pangkat, untuk berada di tempat yang tinggi, mereka harus lulus ujian. Dalam kehidupan dunia saja kita melihat itu. Bagaimana untuk meraih keridhaan Allah yang paling tinggi, yang paling agung.
maka mereka harus melewati jembatan, yang jembatan itu adalah bala. Sebagaimana kalau mereka mau masuk surga, semua manusia harus melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Di akhirat nanti mereka melewati jembatan tersebut, dan di dunia mereka melewati jisrul bala, jembatan bala. Ahibati fillah, Al-Quran penuh dengan pujian buat orang-orang yang bersabar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir 20 kali diperintahkan untuk bersabar di dalam Al-Quranul Karim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Nabi SAW disuruh mengingat bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa, bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi bala dan cobaan. Nabi kita alaihissalam pernah kaya, pernah miskin. Beliau pernah hidup sendirian, pernah banyak umatnya. Semua itu ujian buat Nabi alaihissalam. Dan di akhir hayatnya, Rasulullah SAW setelah melewatin cobaan yang begitu dahsyat, yang mungkin kita nggak bisa mengkaji satu persatu cobaan yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalam pada kesempatan kali ini, di akhir hayatnya beliau itu sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya kenapa beliau melakukan itu, jawab beliau, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi cobaan-cobaan bala tersebut mengantarkan kepada syukur. Karena pada hakikatnya Allah tidak memberikan bala kecuali untuk kebaikan kita. Kita lihat nih pujian Allah dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Baqarah. Ayat 155-157. Silakan dibaca. Nah, mana yang mau baca? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian. Bentuk ujiannya macam-macam. Bisa jadi ujian tersebut di diri kita, di harta kita, di keluarga kita, di kebun kita. Yang jelas apapun yang engkau hadapin, besar, kecil, Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Berarti kalau antum tidak sabar, nggak ada kegembiraan buat antum. Sabar, ternyata dia gembira. Gimana orang sabar gembira, Pak Ustaz? Karena dia melihat kepada apa yang Allah janjikan. Orang-orang gembira yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah berselawat buat mereka, Allah kasih rahmat buat mereka, dan Allah berikan kepada mereka petunjuk. Ternyata orang yang sabar itu ketika dia nunggu nih, dia bersabar menghadapi apa yang terjadi, Allah akan kasih petunjuk buat dia. Bagaimana keluar dari permasalahan tersebut, bagaimana menyelesaikan problematika yang dia hadapi. Itu untuk yang sabar. Masalahnya sebagian orang itu mau dikasih petunjuk, tahu-tahu sabarnya habis. Dia mengatakan sabar kan ada batasnya. Di mana batasnya? Kalau mau kasih batas seperti batasnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, silahkan. Dan berapa umurmu? Makanya yang dikasih kabar gembira, yang dikasih petunjuk, yang dikasih solusi, itu orang-orang yang sabar. Sehingga proses penantian dia, kita ini sekarang menunggu COVID-19, kapan selesai Pak Ustadz? Kapan ekonomi akan kembali pulih? Kapan anak-anak akan kembali ke sekolah? Kita menanti semua seperti itu. Ketika engkau bersabar, Allah akan kasih petunjuk bagaimana keluar dari masalah ini. Tapi tatkala engkau tidak bersabar, nggak ada kabar gembira buat engkau, nggak ada petunjuk, nggak ada ampunan, dan tidak ada rahmat untuk. Di surat Hud ayat 115. Coba dibaca. Surah Hud ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Naam jemaah. Nih kadangkala orang merasa udah capek bersabar. Emangnya kesabaranmu nggak dikasih ganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidak akan mensia-siakan kesabaranmu. Teman-teman kita yang kerja umpamanya meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya di tempat yang sulit. Ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala dari kesabaran itu. Jadi termasuk al-ihsan. Jadi puncak dari agama ini kita tahu. Beragama itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah keimanan. Yang ketiga adalah al-ihsan. Yaitu puncak ketika seorang berbuat baik. Allah sebutkan kesabaran ini termasuk dari ihsan. Dan Allah tidak akan mensia-siakan balasan untuk orang-orang yang terus berbuat baik. Sampai kapan Pak Ustaz? Kita nggak lama jemaah. Waktu kita terbatas. Jadi kalau bicara sabar ada batasnya, nah. Ketika malaikat pencabut nyawa mencabut nyawamu, selesai kesabaran itu. Karena engkau akan berganti dengan kesabaran yang lebih dahsyat di dalam kuburan nanti. Yang lulus di luar, di dalam insya Allah akan lulus. Jamaah rahimakumullah. Para ulama ketika berbincang tentang sabar, mereka mengatakan ada sabar melaksanakan ketaatan. Kita tuh puasa perlu kesabaran. Sholat tarawih perlu sabar. Kadangkala ya kita di rumah ya. Ya Allah, kasur dekat sana manggil-manggil, handphone di sana manggil-manggil. Akhirnya kita jadi sholat tarawihnya cepet-cepetan. Meninggalkan yang haram juga perlu kesabaran. Nahan diri, nahan nafsu kita. Dan terhadap musibah ya kita mau sabar, mau gimana? Jadi kalau bicara musibah itu sabar yang bukan, nggak ada pilihan buat kita. Itu mau ngapain? Ya sabar solusi. Di surat Az-Zumar ayat 10 Allah menjelaskan tentang balasan buat orang-orang yang sabar. Kalau di Hud ayat 115 disebutkan Allah tidak akan mensia-siakan
menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Di Az-Zumar disebutkan seperti apa balasan yang Allah berikan, pahalanya itu kayak apa sih, sehingga kita kalau udah tahu, oh ini perlombaan, hadiahnya 1 mobil Fortuner, 2 mobil Pajero, 3 mobil ini umpamanya disusun sama dia. Orang itu akan berusaha, oh bagus hadiahnya, mau aku. Ikut lomba mau. Engkau panas-panas nggak apa-apa. Pokoknya semua dapat hadiah, semua dapat hadiah. Yang ikut semua dapat hadiah. Tinggal mau ikut nggak? Kan ada perlombaan yang semua dapat hadiah. Tinggal tingkat hadiahnya yang berbeda-beda karena tingkat kesabaran mereka berbeda-beda. Di sini Allah sebutkan seperti apa balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang sabar. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah وعرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Nih Allah berbincang tentang hamba-hambanya yang mereka harus berhijrah, yang mereka tidak mampu melaksanakan ketaatan di tempatnya. Ana selalu tergoda dengan fitnah-fitnah yang ada di tempat ana. Ana sering bertobat kembali berbuat dosa. Diperintahkan mereka untuk berhijrah. Bumi Allah itu luas. Maka hijrahlah ke sana. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Fid dunya hasanah. Di dunia ini jemaah, Allah akan kasih kebaikan buat dia. Dan kelak di akhirat Allah akan kasih balasan tanpa perhitungan. Kalau yang lain ditakar, orang-orang yang sabar nih, gimana nggak sabar meninggalkan kampungnya ya. Sekarang COVID-19 ini, gimana antum nggak sabar tinggal di rumah doang, nggak enak tinggal di rumah doang. Gatel tuh kaki mau jalan. Kalau ada melihat, ana baca berita di Spanyol apa ya, apa Prancis, itu di sana punya aturan nggak boleh keluar rumah kecuali untuk orang-orang yang mungkin bawa hewan peliharaannya karena berbahaya kalau dalam rumah aja, seperti yang bawa anjing, naudzubillah min dzalik, yang bawa kucing ya. Ini orang karena udah nggak sabar, dia bawa ayam. Jadi ayam betina dia ikat, dia bawa jalan-jalan. Akhirnya dia ditangkap juga. Ada yang keluar rumah bawa ikan. Jadi dia punya ikan peliharaan, ikannya itu dibawa jalan-jalan. Akhirnya ditangkap juga sama polisi. Kenapa? Karena nggak sabar tinggal di rumah doang. Ya Allah, ngapain? Masya Allah. Banyak yang dapat dikerjakan ketika engkau tinggal di rumah aja. Makanya disebutkan perlu kesabaran. Ahibati fillah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang gimana sih kita tuh sabarnya kapan, Ustaz? Kita menghadapi COVID-19 ini mulai kapan kita bersabar? Sebenarnya kesabaran itu mulai awal musibah itu mengenai antum. Awal terkena musibah ketika antum menahan diri, artinya sabar itu menahan diri, menerima apa yang terjadi, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah atau perbuatan yang dimurkain Allah, dia tahan itu semua. Itu kesabaran yang full. Tapi ada orang yang bukan sabar tapi sudah terbiasa. Jadi nilai sabarnya udah berkurang. Orang ditinggal mati anaknya ya. Bagaimana hari pertama dia dapat berita anaknya meninggal dunia, di sini kesabaran dia sedang diuji.
Kalau sudah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya udah biasa. Bahkan udah lupa mungkin dengan musibah tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang menangis atas kematian anaknya. Ada yang meriwayatkan sedang di kuburan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Lalu orang ini mengatakan, wa ma tubali bi musibati, apa urusanmu sama musibahku? Engkau nggak peduli sama musibahku. Engkau belum ditimpa seperti apa yang menimpa aku. Falamma dhahaba, ketika Nabi telah pergi, ya udah dikasih tahu sama Nabi SAW, dia nggak mau mendengar. Dan tugas para nabi dan pewaris para nabi itu cuma ngasih tahu jemaah. Dan kita ketika berdakwah ngasih tahu, orang yang nggak mau, nggak perlu antum debat, nggak perlu antum dialog, antum tinggal tuh orang. Ada kondisi-kondisi yang nggak perlu dialog. Nabi ninggalin perempuan ini. Ya udah dikasih tahu, selesai tugasku. Kemudian ketika Nabi SAW udah pergi, dikasih tahu, engkau tahu tadi itu yang datang siapa? Nggak tahu, kata perempuan itu. Itu Rasulullah SAW. Fa'akhadaha mithlul maut. Perempuan ini langsung shock, seakan-akan kematian datang. Lalu dia datang ke rumah Nabi SAW. Dia tidak menemukan di rumah Nabi SAW ya penjaga-penjaga, pengawal-pengawal, nggak ada. Diketuk rumah Nabi SAW, faqalat ya Rasulullah lam a'rifka. Dia minta maaf, ya Rasulullah, aku nggak tahu sama engkau gitu loh. Aku belum tahu sama engkau. Faqala innama sabru inda awwali sadmah. Kesabaran itu adalah pada awal hantaman. Awal benturan, ketika musibah itu awal datang, disitulah kesabaran. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang muslim ketika dikasih bala lalu dia sabar menerima. Kita ngelihat yang terdampak COVID-19 ini muslim dan non muslim. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan kalau muslim aman dari COVID-19, enggak. Kita melihat yang non-muslim, Amerika, Perancis, Spanyol, Cina sendiri, Rusia terdampak. Dan negeri-negeri yang penduduknya kebanyakan muslimin. Arab Saudi, mungkin yang kita lihat, Turki juga banyak yang terdampak. Semuanya terdampak. Cuma yang membedakan itu sikap seorang muslim dan sikap non-muslim. Sebagian non-muslim terdampak langsung bunuh diri. Ada yang stres. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah." Ada bala petaka yang terus nempel nih sama seorang mukmin, laki-laki atau wanita. Bala itu di dirinya. Mungkin dengan penyakit yang menimpa dia, dengan kegundahan di hatinya, atau bala itu di anaknya. Ada orang-orang yang Allah kasih anak autis. Anak-anak yang nggak bisa diatur. Ada anak-anak yang cacat. Ada anak-anak yang nggak mampu berbicara. Tuli. Itu balak buat keluarganya. Allah berikan balak kepada orang ini. Di dirinya, atau di anaknya, atau di hartanya. Sekarang banyak usaha yang gulung tikar. Nah, di hartanya dia diuji. Kadangkala ada orang dirinya diuji, anaknya diuji, hartanya diuji. Tuh ada bala yang seperti itu hatta yalqallah, sampai akhirnya orang ini berjumpa sama Allah nggak punya dosa, jemaah.
Kenapa? Karena bala, petaka-petaka, penyakit apapun yang menimpamu itu akan menjadi penghapusan dosa. Kita ini sedang dicuci. Ramadan mencuci dosa-dosa kita dan bala itu mencuci dosa-dosa kita juga. Gimana sekarang kita di bulan Ramadan dikasih dua pencuci? Bulan puasa dan COVID-19. Tinggal sekali lagi bagaimana kita menyikapinya. Makanya Nabi SAW takjub dengan urusan orang beriman. Mukmin tuh kena musibah, Masya Allah. Sabar. Kasih nikmat, bersyukur. Ahibati fillah. Diriwayatkan dari Mahdi As-Sulami. Ini riwayat dari Ibrahim bin Mahdi As-Sulami. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Qala Abu Dawud zada Ibn Nufail thumma sabbarahu ala dhalika hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba, kalau sudah Allah tetapkan bagi dia, Masya Allah, Allah itu maha baik. Allah sudah catat buat dia sebuah kedudukan yang tinggi. Tapi kedudukan ini ternyata nggak bisa diraih dengan amalan dia. Amalannya nggak cukup. Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Dan semua orang akan dikasih derajat sesuai dengan amalan mereka. Nih Allah sudah kasih buat dia derajat yang tinggi, tapi amalannya nggak cukup. Umpamanya kalau mau ke derajat ini nilainya harus 90. Nilainya dia cuma 70. Nggak nyampe dia ke sana. Lalu apa yang Allah berikan? Maka Allah beri bala kepada dia. Di mana? Di tubuhnya. Kasih penyakit. Ada orang yang kasih sakit sama Allah. Atau di hartanya. Atau di anaknya. Bagaimana orang tua ketika anaknya sakit, jemaah, dia siap untuk menggantikan penyakit anaknya untuk diletakkan di dirinya. Nah, thumma sabbarahu ala dhalik, kemudian Allah bikin dia sabar, menerima, sehingga dia sampai kepada kedudukan yang sudah Allah tetapkan buat dia. Jadi tetap harus ada tes untuk melewatin derajat-derajat yang sudah Allah siapkan. Haibati fillah, nih. Kita tuh kadang-kala kalau ngelihat orang kena musibah, kita ketawa-ketawa kan. Fulan kesandung, fulan terjatuh, fulan ya mungkin terbentur ya. Lagi jalan tahu-tahu kebentur dia. Al-Aswad, seorang tabi'in, menceritakan bahwasanya ada beberapa pemuda dari kalangan Quraisy yang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Aisyah sedang berada di Mina. Dan kondisinya pemuda-pemuda itu sedang ketawa-ketawa. Lalu Aisyah bertanya, "Ma yudhikukum?" Ini rombongan ya. Datang biasanya rombongan, kadang-kala satu tersandung, satu apa. Ini masuk tempatnya Aisyah, di tenda itu dalam kondisi ketawa-ketawa. Maka ketika ditanya, kenapa kalian tertawa? Oh, fulan ini jatuh, kesandung, tersungkur dia, kena tiangnya tenda atau kena tali pasaknya tenda. Hampir aja itu matanya terkena atau lehernya yang terkena. Lalu apa kata Aisyah? La tadhaku. Kalian jangan tertawa. Kenapa nggak boleh tertawa? Qalat, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khatiyah.
Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim yang terkena duri, tertusuk duri, atau yang lebih kecil dari duri, melainkan hal itu akan menjadi pahala buat dia. Akan ditulis satu kebaikan, diangkat derajatnya satu, dan dosa dia dihapuskan satu. Jadi tatkala kita melihat saudara kita terkena musibah, kita nggak boleh ketawa. Terus apa yang kita lakukan? Untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau kita berpikir, ya Allah, tuh orang dihapuskan dosanya. Baru saja dihapuskan dosanya. Baru saja diangkat derajatnya dengan musibah yang menimpa dia ketika dia bersabar tentunya. Intinya semua bala itu kalau datang kemudian kita bersabar, maka akan jadi pengangkat derajat kita dan penghapus dosa-dosa kita. Kita kalau dikasih pilihan, umpamanya dikasih COVID-19 atau dikasih fulus, kita akan berpikir memilih dikasih fulus. Tapi ternyata bicara COVID-19 kalau menimpa kita dan kita bersabar, subhanallah, ternyata kesabaran kita itu jauh lebih baik sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan daripada uang yang diberikan kepada fulan. Kesabaran ini nikmat dan rizki. Makanya Nabi SAW ketika datang orang-orang Ansor meminta kepada Nabi, lalu Nabi kasih. Orang susah. Orang susah. Sekarang COVID-19 kita lihat banyak orang berbagi. Ada yang bagi mie instan taruh di pagernya. Ada yang sembako, ada yang masker, ada yang APD, semua sekarang. Di masa Nabi SAW itu datang orang-orang Ansor ya, dalam kondisi susah. Nabi kasih kepada mereka. Minta lagi dikasih sama Rasul SAW. Sampai harta yang ada di Nabi itu habis. Kalau fulus bisa habis. Kalau sabar insya Allah nggak bisa habis. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa harta yang ada pada diriku, aku nggak akan simpan dari kalian. Aku akan berikan kepada kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, maka Allah akan hormatin dia. Allah akan bikin dia orang terhormat. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang menahan diri untuk meminta-minta, merasakan insya Allah cukup ya, dia mengatakan ya yang ada itu insya Allah cukup, maka Allah akan bikin dia tercukupi. Wa man yasbir yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menahan diri, sabar, maka Allah akan jadikan dia orang penyabar. Nih, prosesnya ada orang yang menjaga kehormatan diri, ada orang yang berusaha mengatakan dikasih 1000 alhamdulillah, kasih 2000 alhamdulillah, nggak pernah dia mengeluh, cukup insya Allah, akhirnya jadi cukup beneran. Tapi kalau ada orang dikasih merasa nggak cukup tuh uang dia. Tapi udah alhamdulillah. Ini para istri dalam kondisi pandemik seperti ini, mungkin suami hasil kerjanya sedikit, pulang kadang-kala nggak dapat apa-apa, katakan alhamdulillah bang, abang pulang sudah kita suka. Barang siapa yang bersabar, Allah akan bikin dia bersabar. Artinya ketika dia berusaha nahan diri, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' min as-sabr. Nggak ada anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih mulia, yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi sabar itu nikmat. Makanya kalau antum melihat fulan, ya Allah, fulan kok bisa sabar ya. Fulan lebih susah dari ana Pak Ustadz, tapi Masya Allah dia. Ana baru kayak gini, ya udah nggak kuat ya. Ahibati fillah, kelak ya, orang-orang yang bersabar. Allah menyebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hatta yu'ta ahlul bala ath-thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Tuh. Nanti orang-orang yang hidupnya senang, yang tidak terdampak Covid, yang nggak pernah sakit,
yang mau makan nggak pernah mikir besok mau makan apa, mau beli kendaraan tinggal keluarkan duitnya, ahlul afiyah, orang ini selamat hidupnya. Nanti pada hari kiamat ketika melihat orang-orang yang susah dikasih pahala, maka mereka punya keinginan andai di dunia dulu kulit dia itu digunting-gunting tatkala melihat balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidup dalam bala dan ujian. Maka sekarang yang hidup terdampak, ada yang parah, ada yang setengah-setengah, maka berusaha untuk menyabarkan diri. Jamaah rahimakumullah. Ini seorang alim ulama yang bernama Abu Maimun. Abu Ismail Khalaf meriwayatkan dari Abu Maimun. Dia Abu Maimun mengatakan inna li sabri syurutan. Kesabaran itu ada persyaratan-persyaratannya. Kalau kita ngelihat ya apa yang akan diberikan, umpamanya kita beli sesuatu atau download aplikasi, akan disebutkan ketentuan dan persyaratan berlaku. Begitu pula tadi yang kita sebutkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sabar, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada persyaratannya. Lalu Abu Ismail mengatakan, apa persyaratannya? Mahia, apa persyaratannya? Beliau mengatakan, inna min syurutis sabr. Termasuk syarat-syarat kesabaran, an ta'rif kaifa tasbir. Engkau harus tahu bagaimana bersabar. Bagaimana sih bersabar itu? Ada ilmunya nih. Karena ada orang merasa anak udah sabar padahal dia belum sabar. Terus ya tadi contohnya Nabi SAW mengatakan kesabaran itu pada awal benturan. Ketika antum sabarnya udah berhari-hari ya biasa. Yang pertama kau harus tahu bagaimana bersabar. Yang kedua, waliman tasbir. Dan untuk siapa engkau bersabar? Ini kita perlu tahu. Untuk siapa kita bersabar? Untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk bos kita, atau untuk Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa ma turidu bisabrika. Apa yang kau inginkan dari kesabaranmu? Engkau sekarang sabar, kepingin apa engkau? Wa tahtasib fi dzalika. Maka disebutkan hendaklah engkau berharap pahala wa tuhsinun niyya fihi. Dan kau mengikhlaskan niat dalam kesabaran la'alla an yukhlasa laka sabruka, dengan harapan semoga kesabaranmu menjadi tulus dan murni. Wa illa, kalau enggak, ini orang sudah dikasih musibah, udah dikasih bala, tapi dia sabarnya tanpa ilmu, tanpa terpenuhi persyaratan-persyaratan yang baru saja disampaikan. Wa illa fa innama anta bimanzilatil bahimah nazala bihal bala fattarabat lidzalika thumma hada'a fahada'at. Soalnya kalau enggak, engkau nanti seperti binatang. Binatang itu ketika terkena musibah, dia ribut, dia lari sana, lari sini, dia bergerak-gerak. Ketika dikasih bala dia. Kemudian ketika balanya itu berkurang, maka kondisi dia juga tambah tenang. Falahiya aqalat ma nazala biha fahtasabat wa sabrat. Dia nggak tahu kenapa bala itu datang. Dia juga nggak pernah bersabar, nggak pernah berharap pahala. Walahiya sabarat. Dan dia juga nggak bersabar, dia nggak mikir. Itu tadi yang pertama, dia nggak mikir, dia nggak punya akal memang, maka dia nggak mikir kenapa dia harus bersabar. Dan dia juga nggak bersabar karena dia gerak-gerak. Walahiya arafatin ni'mah hina hada'a ma biha. Dia juga nggak paham dengan nikmat yang Allah berikan ketika bala itu menjadi pergi. Fahamidat Allah ala dzalika syekh, sehingga dia bersyukur kepada Allah dan memujinya. Kita nih dengan COVID-19, kita bisa melihat kondisi kita. Apakah kita seperti binatang atau tidak? Siapa yang seperti binatang? Yang nggak pakai akalnya. Ketika dikasih musibah, dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal.
sehingga dia tidak berharap pahala sama Allah atas musibah yang menimpanya. Kemudian ketika nanti diangkat, dia tahu nih nikmat, ya Allah kasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala bukan karena musim panas, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi memang karena Allah Azza wa Jal yang mengusir COVID-19. Adapun yang lainnya hanya menjadi sebab. Maka dia akan bersabar dan dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika bala itu pergi. Ahibati fillah. Terus gimana Ustaz supaya kita bisa sabar sekarang? Apa sih yang mendorong kita? Tadi mungkin ada dorongan-dorongan. Ketika bicara pahala ya, orang jadi tertarik untuk bersabar ya. Ya, para ulama menjelaskan agar kita menerima kondisi yang terjadi. Apapun kondisi, bala itu mungkin di harta kita, di tubuh kita, atau di keluarga kita, maka hendaklah engkau berusaha untuk ngobrol sama dirimu sendiri. Menanamkan beberapa prinsip-prinsip dalam agama kita. Yang pertama, bahwasanya kekuasaan itu milik Allah. Bumi ini milik Allah. Indonesia milik Allah. Kita milik Allah. Harta yang kita miliki juga milik Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang kita miliki. Antum punya apa? Tubuh sendiri pun bukan milik. Nyawa pun bukan milik. Allah Azza wa Jal la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tuh nggak ditanya kenapa Allah melakukan itu. Tapi manusia yang akan ditanya. Ketika engkau dikasih bala, apa sikap? Kita ini makhluk diciptakan untuk tujuan yang mulia. Maka hendaklah kita tahu bahwasanya ketika kita ngelihat ya rumah, ngelihat Indonesia, ngelihat manusia yang banyak, ya Allah semuanya milik Allah SWT. Fulan dikasih kaya, fulan dikasih miskin, fulan dikasih sehat, fulan dikasih sakit. Kenapa ya? Allah nggak ditanya. Tapi kita yang ditanya jamaah. Bagaimana menyikapi itu semua. Dan yang kedua, segala sesuatu itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga kita harus beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang hamba berpikir apa yang menimpa dia, baik itu kebaikan, ingat, baik itu yang menimpa dia nikmat, dikasih kesuksesan, dikasih kekayaan, dikasih kenyamanan, atau yang menimpa dia itu adalah keburukan, sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia harus tahu kalau ini adalah pemberian Allah Azza wa Jal, dan Allah sudah catat hal itu. Sehingga kalau itu musibah, petaka, dia akan sabar. Kalau itu nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Allah sebutkan hal ini di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surah Al-Hadid ayat 22, 23. Surat besi jemaah. Al-Hadid itu artinya besi. Nah, udah dapat apa belum? Tafadhal. 21, 22 Ustaz ya? 22, 23. Oh, 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima tuhibbu kulla muhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri,
semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Subhanallah jemaah. Itu tuh ketika dikasih sama Allah Azza wa Jal, jangan bereforia, terlalu gembira, sehingga lupa kalau itu dari Allah. Allah yang kasih. Orang itu kan kadang-kala gembira itu karena, oh anak sukses, anak berhasil. Ingat yang ngasih itu Allah. Sehingga yang ada itu adalah syukur sama Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Ketika dapat musibah juga nggak terlalu bersedih hati. Ya udah ketentuan Allah Azza wa Jal. Mau gimana lagi? Ya dijalanin, diterima, sabar. Itu yang perlu dilakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, berkaitan apa yang mendorong kita untuk sabar? Yang pertama, kita harus yakin kalau kita ini makhluk yang lemah, penuh keterbatasan. Kita tuh nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tuh nggak tahu. Ini kita berpikir sekarang mungkin COVID-19 ini, ya Allah, membuat ekonomi jadi berantakan, membuat sebagian rumah sakit kewalahan, membuat orang-orang yang bekerja di medis juga banyak yang meninggal dunia. Itu kan keterbatasan kita. Di balik itu ada apa? Allah yang tahu. Makanya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 216. Di surah Al-Baqarah ayat 216. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurha. Wa huwa. Jadi bacanya antum kalau nggak panjang jangan dipanjangin. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barakallahu fiik. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Namun, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah jemaah. Makanya banyak peristiwa-peristiwa yang dalam pandangan manusia ini buruk, tapi setelah lewat waktu ya, subhanallah, ternyata ada hikmahnya, ternyata baik, ternyata ini dan itu. Karena kita memang ilmunya terbatas. Itu manusia. Maka tatkala kita tahu ada musibah yang menimpa, ya Allah pasti ada hikmahnya. Ada baiknya. Ketika dilarang untuk mudik, kebingungan gimana nggak mudik, gimana anak ketemu sama orang tua, anak rindu ini itu, pasti ada hikmahnya. Mungkin sekarang antum belum tahu. Ini kejadian, sudah banyak kejadian, bahkan setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Cerita seorang di Mesir ya, ketika malam hari itu ada dua orang yang sedang nunggu angkutan umum. Kayak model mikrolet lah gitu ya. Kemudian tahu-tahu datang mikrolet itu. Udah malam nih. Namanya ada orang tua sama anak muda, yang masuk dulu anak muda. Ternyata kursinya cuma satu. Sisanya cuma satu. Ini yang orang tua ini ngomong. Nak, engkau kan masih muda nak. Biar akulah yang sudah tua naik duluan, kata dia. Biar aku sampai duluan ke rumahku, kata dia.
Pemuda ini juga ingin cepat sampai rumahnya, tapi karena orang tua minta, mungkin di depan orang banyak juga, dia jadi malu lah. Ya sudah, fadal kata dia. Berangkatlah dia. Berangkat jemaah. Dia merasa nunggu kedinginan, nunggu 1 jam kemudian baru datang tuh angkutan umum. Naik dia angkutan umum tersebut. Dalam perjalanan lihat rame-rame, ada apa rame-rame kata dia. Akhirnya berhenti tuh karena lihat keramaian. Ternyata ada mobil yang tabrakan terjun ke jurang. Ternyata mobil itu mobil yang tadi pemuda sudah naik kemudian turun. Bagaimana pemuda ini bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Tadinya dia kesel karena terlambat sampai rumahnya. Ternyata mobil yang jalan duluan itu nggak pernah sampai ke rumahnya. Karena mereka terkena musibah. Itu kita nggak tahu jemaah. Kejadian lagi nih, ada orang Indonesia di Mekah. Dia mau berangkat ke Madinah. Naik taksi nih. Naik taksi, dia ada taksi gelap ya. Biasanya taksinya itu nunggu orang penuh baru jalan. Mobil-mobil sedan. Dia datang duluan, duduk di depan. Karena lebih enak, di belakang 3, di depan sendirian dia. Karena nunggu lama, akhirnya dia kepingin ke toilet. Keluarlah dia ke toilet. Sampai dari toilet, dia balik lagi, ternyata mobil udah penuh. Dan yang di depan sudah ada orangnya. Tinggal 1 yang kosong di belakang. Akhirnya dengan hati nggak suka yang menggerutu, dia akhirnya duduk di belakang. Sepanjang jalan hatinya menggerutu jemaah. Karena di belakang dempet-dempetan gitu jemaah. Subhanallah. Berangkat ke Madinah. Di tengah jalan, jadi ada dump truck yang membawa batu koral jemaah. Itu ada angin keras, tutupnya itu terbuka. Sehingga batunya itu berterbangan, mobil ini tepat di belakangnya. Akhirnya batu-batu itu masuk menghantam kaca mobil ini bagian depan, dan supir dengan penumpang yang di sebelahnya itu, mereka celaka. Berdarah-darah mereka jemaah. Bagaimana kemudian penumpang orang Indonesia yang di belakang yang menggerutu tadi? Gerutuan itu berubah jadi pujian buat Allah. Azza Allah, ternyata engkau ingin kebaikan buat aku ya Allah. Makasih ya Allah. Itu yang mendorong kita untuk sabar. Kita ini nggak tahu mana yang baik. Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kemudian yang selanjutnya, beriman dengan kekuatan manusia. Allah kasih kekuatan sama kita? Naam. Allah kasih kemampuan kepada kita? Iya. Indonesia dikasih kemampuan? Nah. Dan setiap sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan dia. Ketika antum di PHK, berarti antum mampu untuk menghadapi PHK tersebut. Fulan dirumahkan saja, berarti dia mampu untuk menghadapi kondisi tersebut. Fulan dikasih penyakit pusing, dia mampu. Fulan dikasih penyakit kanker, berarti dia mampu. Kita harus sadar Allah Azza wa Jal itu maha tahu dengan kekuatan kita. Dan Allah sudah membuat keputusan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan dia dalam kekuatan fisiknya, dalam kondisi keimanannya. Maka antum lihat tadi cerita para nabi bagaimana Allah kasih bala yang berat. Mampu mereka menghadapi. Dan engkau pun harus yakin, enggak, insya Allah aku mampu menghadapi ini. Kondisi sekarang COVID-19, ya Allah ini gimana Ustaz, ana udah di PHK. Antum mampu insya Allah. Makanya bergantung, ya Allah engkau tidak akan baik sangka sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku bergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika engkau berprasangka baik sama Allah, Allah tidak memberatkan hambanya, tidak memberikan cobaan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Berbaik sangka sama Allah, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kebaikan, Masya Allah. Antum ketika melakukan itu, insya Allah bisa sabar gitu loh. Antum gimana? Ya tinggal nunggu.
Tidak ada malam kecuali akan berakhir dengan fajar. Malam itu akan hilang. Badai pasti berlalu. Dan apa yang Allah berikan kepada aku pasti ada hikmahnya. Kemudian jamaah, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini hanya terminal. Antum lihat ya, mau dibilang terminal, mau dibilang stasiun, mau dilihat bandara, antum melihat ramai. Mau kemana orang-orang itu jamaah? Nggak ada yang tinggal di sana. Antum pernah lihat orang tinggal di stasiun? Sampai pegawai-pegawainya juga pulang. Kita di dunia ini juga seperti itu. Dan buat seorang beriman, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman, penjara. Ada banyak keterbatasan dia. Mungkin ada cobaan buat dia, makannya nggak enak, tidur nggak enak, engkau sedang di penjara. Berapa lama? Nggak lama. Wa jannatul kafir, dan ini surga buat orang-orang kafir. Maka ahibati fillah, mudah-mudahan dengan kita mengingat hal yang tadi disampaikan, kita jadi lebih bersabar. Pada dasarnya, insya Allah kita mampu menghadapi COVID-19 asalkan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Silakan yang ada mau bertanya, raise hand atau saya buka langsung aja. Silakan yang mau bertanya, silakan. Ya kayak iso mana itu kene. Hanya Oppo. Oke, Haidar. Silakan yang mau bertanya. Boleh sholat? Ini kalau kajian online ya, ada yang sambil tiduran, sampai nggak bangun, ambil dengar kajian ya. Ada yang ngurusin anak, Masya Allah. Akhirnya Tuhan mungkin mau tanya. Akhirnya itu. Naam, tafadhali. Silakan yang mau bertanya. Pak Arif. Pak Arif silakan. Akhirnya Tuhan silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini sedikit aja terkait dengan PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi kita sudah 1 bulan lebih nih di rumah. Ya. Iya. Kemarin kita karena bosan juga akhirnya kita keluar juga. Artinya keluar tuh agak jauh gitu ya, ke rumah orang tua. Tapi belum ke kantor. Yang pertanyaan saya karena ke kantor kalau nggak salah itu ada denda sampai dengan 100 juta lah kalau ketahuan gitu ya. Nah, jadi kita tahan supaya nggak ke kantor dulu. Tapi ini karena mau lapor pajak gitu, sementara dokumen-dokumen di kantor. Nah, besok rencana mau keluar ke kantor. Nah, itu kira-kira dianggap apa ya, melanggar tuh berdosa nggak tuh jadinya? Itu Ustaz. barakallahu fiik ya. Kalau memang kondisinya tadi ada larangan dari pemerintah dan larangannya termasuk berancaman ya, artinya akan ada sanksi yang diberikan, maka tatkala antum mau ke kantor, antum bisa minta izin sebenarnya. Nggak tahu ya, kalau yang di luar-luar itu ada pengajuan surat jalan gitu ya. Ketika memang kita mau ke kantor, ada sesuatu penting yang harus kita ambil, maka coba antum, daripada nanti juga kalau ketahuan akhirnya dihukum, didenda, keluar duit, maka lebih baik antum minta izin kepada pihak berwajib yang mungkin mereka menjaga, tinggal sampaikan apa kebutuhan antum. Semoga dengan cara seperti itu antum tidak melanggar ketentuan pemerintah yang kita tahu kita sebagai rakyat pun harus taat kepada ulil amri selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, dan antum juga selamat dari denda yang
Karena ada orang nggak apa-apa sih anak didenda, anak punya fulus, bukan seperti itunya. Karena kita diwajibkan taat kepada ulil amri. Mungkin seperti itu. Ya, satu lagi Ustaz ya. Ya. Kalau dengan keluarga mau jalan-jalan gitu, karena kan memang tidak dibatasi. Saya masih lihat kemarin itu rame juga ya. Nah, apakah itu masih termasuk yang bersabar atau tidak tuh? Gimana? Ya, jadi kalau mau jalan-jalan seminggu sekali katakanlah, cuma muter-muter aja, kita nggak mungkin ke mana-mana lagi, cuman pengen meluaskan pandangan saja gitu. Tapi tetap di dalam mobil, di dalam kendaraan gitu. Nah, apakah itu dikategorikan juga masih menjadi yang bersabar tadi atau sudah tidak? Gitu? Nah, sahih. Yang pertama tadi perlu dilihat apakah yang disampaikan antum itu masih diperbolehkan oleh pemerintah. Artinya kalau memang mau keluar boleh gitu ya, tapi nggak keluar, nggak turun dari mobil, cuma mungkin ngeliat ya. Apabila hal itu masih diperbolehkan, maka nggak ada masalah kita lakukan itu. Tapi kalau itu sudah dilarang ya dan membahayakan umpamanya, maka kita kalau tetap melakukan hal itu berarti kita nggak sabar gitu loh. Dengan aturan yang dibuat, dengan ketentuan yang ada, berarti kita nggak sabar menghadapi hal itu. Maka ini akan berdampak kepada pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar tadi. Sesuai dengan kesabaran antum, maka seperti itu pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Dan buat semuanya jemaah ya, karena terus terang ana lihat banyak daerah-daerah yang mungkin merasa aman dari corona, di sini corona nggak masuk ya. Banyaklah ungkapan-ungkapan seperti itu. Ketahuilah bahwasanya Wuhan itu jauh dari Indonesia. Wuhan itu jauh dari Mekah dan Madinah. Wuhan itu jauh dari Amerika. Kita nggak tahu ternyata penyakit itu sampai ke sana. Di Arab Saudi sendiri sudah belasan ribu yang terdampak dengan hal itu. Maka kalaupun di tempat kita kelihatannya belum ada, kelihatannya nggak ada, tapi virus itu telah menyebar, telah sampai ke kota kita, yang terjadi itu sebenarnya kita nggak tahu siapa yang positif COVID-19. Kita nggak tahu. Makanya orang merasa aman. Apa penyebab kita nggak tahu? Karena memang nggak ada pemeriksaan. Kecuali orang-orang yang sakit, kemudian dia jadi PDP, masuk rumah sakit, kemudian baru mereka diperiksa. Tapi kalau yang di luar-luar, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kondisi orang-orang yang tetap maksa untuk mudik setelah larangan ini. Hal itu akan membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, dan dia telah melanggar apa yang diperintahkan bagi kita untuk mentaatinya, yaitu ulul amri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke, Dodi silakan kalau mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa suaranya keluar Ustaz. Masya Allah. Ahlan. Terkait PSBB. Suara antum kecil ya? Halo. Dulu suaranya. Harus raise hand dulu ya. Halo. Ya. Udah jelas Ustaz. Siap. Kebetulan rumah Ana tuh berdekatan dengan orang tua. Kemudian? Apakah dengan adanya PSBB ini membatasi Ana bisa berkunjung, yang biasanya kan kadang Ana berkeluarga tuh berkunjung ke orang tua paling tidak tuh seminggu atau enggak beberapa hari sekali gitu kan. Apakah yang Ana lakukan, apakah Ana tetap berkunjung ke orang tua atau mentaati PSBB yang ada di pemerintah, yang sudah ditetapkan pemerintah? Baik, barakallahu fikum. Nah, Ana lihat kan PSBB ini bukan larangan orang untuk apa PSBB ini? Pembatasan skala besar. PSBB. Pembatasan skala besar. Apa lagi? Besaran. Besar-besaran. Iya. Betul, B-nya besar-besaran. Pembatasan besar. Baik. Sosial, pembatasan skala besar. Baik, pembatasan dalam skala besar gitu lah, intinya. Pembatasan sosial.
berskala besar. Berskala besar. Taib. Tadi kalau bicara pembatasan, berarti kan masih ada yang diperbolehkan. Tinggal dilihat. Apakah pemerintah membolehkan kalau seorang anak mau berkunjung ke rumah orang tuanya? Apalagi jaraknya tidak jauh. Dan kondisinya juga, nih keluarga juga telah mengisolasi diri. Keluarga sana juga telah mengisolasi diri. Mereka tidak berinteraksi dengan orang umum, orang banyak. Sehingga yang ada, ya mereka tetap seperti keluarga, satu keluarga yang mungkin beda rumah aja. Tapi mereka tidak berinteraksi dengan manusia lainnya. Kalau diperbolehkan yang seperti itu, nggak ada masalah untuk melakukan itu, gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu berlebih-lebihan. Sehingga paranoid. Kalau memang boleh sama pemerintah melakukan itu, silahkan. Tafadhol. Tapi kalau dilarang, enggak. Karena itu akan membahayakan mamanya. Apalagi si anak ini baru dari luar kota. Nih juga buat para kaum muslimin ya. Yang kadang-kala dia cari jalan tikus ya. Kemudian dia lari dari pemeriksaan. Ada yang kabur karena mau diambil untuk diisolasi. Sejatinya engkau itu dikasih aturan supaya menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang banyak. Maka apa yang ditanyakan tadi, lihat kondisinya. Kalau memang pemerintah masih membolehkan untuk kondisi-kondisi yang seperti itu, tadi disebutkan ada yang tanya, kalau ke kantor yang bermasalah, tapi kalau mau ke rumah orang tua diperbolehkan. Sebagaimana kita kalau mau belanja sesuatu diperbolehkan asalkan pakai masker, kemudian menggunakan alat pelindung diri yang telah ditetapkan, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kembali kepada aturan yang berlaku sebenarnya. Hada wallahu a'lam bishawab. By host, jadi kita itu di unmute by host. Sama sama buka Pak Arif Wijaya silakan. Aku kedengaran lagi. Kamu teh langsung ya. Nah, Pak Arif silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua orang yang tanya ini. Sekarang Pak Halo. Pak Arif silakan Pak Arif. Pak Arif silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Iki wong Surabaya jamaah. Alhamdulillah. Surabaya Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Ya, sehat semua ya Ustadz. Surabaya aman-aman Pak Arif. Alhamdulillah. Gambarnya kamu tuh. Gambarnya kamu tuh. Sungkan Ustadz. Belum mandi Ustadz. Ngadus soal nih kayak. Belum mandi Ustadz. Siap. Saya mau tanya ini. Saya mau tanya ini Ustadz. Kebetulan kan alhamdulillah saya dikasih amanah kan kita geraknya di bidang alat kesehatan ya Ustadz. Siap. Ya. Kebetulan kan memang saya menginstruksikan ke tim sales saya untuk tidak memaksain diri untuk berjualan yang berhubungan dengan COVID, Ustadz. Karena kenapa? Kalau memang tidak ada permintaan khusus dari customer. Karena kan banyak beberapa orang atau customer mereka itu kan bermain harga Ustadz ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, mohon maaf aji mumpung, akhirnya barang lagi sulit, terus harga dinaikkan. Nah ini kan istilah naik atau tidak barang sulit ini kan jadi agak abu-abu Ustadz ya. Jadi memang saya mencoba untuk membatasi diri dalam arti dari tim sales kita kalau tidak terpaksa sekali harus koordinasi dulu kalau mau jualan dengan barang COVID. Ya. Akhirnya kemarin baru sebulan ini ada beberapa rumah sakit meminta kita untuk support untuk reagen COVID yang rapid itu Ustadz. Ya. Tapi itu pun kita batasin karena memang secara suplai barang juga sulit Ustadz. Dan juga saya ngasih note ke teman-teman, harga pun juga harus kita batasin. Jadi harus koordinasi lagi dengan kita, karena kondisi sekarang kan orang juga lagi butuh. Nah, ini saya dinikmati juga. Di satu sisi ada pasien butuh, di satu sisi kita memang bergerak di bidang ini, Ustadz. Ini kita harus gimana, Ustadz? Mohon petunjuknya, Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Kita tahu sesama muslim
ketika melakukan jual beli, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka yang berjual beli dengan jujur, ya, tidak menipu, samhan idza ba'a samhan idza ishtara, orangnya juga enak kalau diajak tawar menawar umpamanya, kalau dia beli juga enak, dia menjual juga nyaman. Kondisi COVID-19 ini memang Ana melihat ada banyak yang memanfaatkan kondisi ini untuk memperkaya diri umpamanya, lupa dengan kebutuhan umat, sehingga pemerintah sendiri sudah membuat aturan bagi mereka umpamanya kemarin yang menjual masker dengan harga tinggi, itu akan ditangkap oleh mereka. Karena kondisinya bukan kondisi normal sekarang. Kondisi yang orang-orang memerlukan hal itu untuk keselamatan jiwa mereka. Jadi nggak main-main. Memang dalam Islam sendiri kita tahu yang namanya ihtikar, yaitu memonopoli, mengumpulkan barang yang diperlukan oleh umat, kemudian dia kumpulin, setelah itu dia keluarkan ketika butuh dengan harga yang dia sukai, maka orang itu orang yang berdosa. Hal yang seperti itu dilarang. Tapi kalau tadi disebutkan oleh Mas Arief, ini sedang dibutuhkan, kita juga harus jual. Kita kalau dikatakan menahan-nahan, tujuan kita menahan apa umumnya barang tersebut? Kalau menahan tujuannya supaya nanti Ustaz, kalau yang mau beli ini adalah apa istilahnya ya, orang yang mau menjual lagi, maka kita perlu berhati-hati. Sehingga kita perlu kasih dia harga yang mahal supaya dia nggak jadi beli sama kita gitu. Karena kita tahu dia akan mempermainkan harga tersebut. Tapi kalau yang membeli itu adalah rumah sakit ya, pihak-pihak yang memang memerlukan hal itu, maka ana rasa kita perlu bantu mereka kondisinya sekarang. Dan banyak orang yang sudah menyiapkan dengan gratis, banyak orang yang berdonasi, sehingga kita mau jual, kita mau cari keuntungan, silahkan, tapi tidak dengan menyusahkan orang lain ya, ketika kondisinya seperti yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin seperti itu Mas Arief ya. Jadi perlu tetap kita berusaha untuk membantu semampu kita. Cuma kita tetap perlu berhati-hati dengan kondisi tadi, orang-orang di pasar yang memang memanfaatkan kondisi untuk menyusahkan orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Makasih Ustaz. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Saya? Ya, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kemana hilang dari peredaran Bang Ivan ini? Ya, sahabatnya Bang Anu itu. Bang Bimo. Adiknya Bang Bimo. Ya, bentar lagi Ustaz. Apaan? Mas, Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Batam gimana Batam nih? Batam kayaknya termasuk pintu masuk COVID ini Bang. Oh iya. Ini zona merah ini Ustaz. Sini Ustaz. Allahu Akbar. Tapi insya Allah keluarga sehat semua Bang. Udah mengisolasi diri. Ya, Alhamdulillah. Anak pun masih keluar juga untuk kerja, tapi 3 kali seminggu aja. Oh Masya Allah. 3 kali seminggu sih dari rumah. Pakai surat jalan Bang? Kerja dari... Pakai surat jalan? Atau masih bebas? Pakai masker sama ya biasalah, kalau keluar masuk kendaraan kita kan pakai sanitizer kan gitu. Wajib memakai masker. Saya kerja di fabrikasi Amerika di Batam ini, namanya McDermott. Nah, mereka tuh memang dari awal strict sekali dia. Jadi SOP-nya lengkap dia. Ada pakai thermal kamera, jadi yang masuk ke gate itu yang badannya panas langsung ketahuan, nanti nggak disini masuk kerja. Subhanallah, subhanallah. Ya. Dan dari awal memang prosedurnya mereka udah ada SOP-nya yang terpisah gitu kan. Jadi kita kalau kerja mah lebih secure daripada keliaran ke tempat lain. Tapi di sini, ya, di sini apa namanya, pembatasan itu per kecamatan ya Ustaz. Jadi kecamatan yang sudah zona merah atau klaster perumahan yang sudah merah itu memang sudah nggak boleh sama sekali warganya keluar, dan kebutuhan pokoknya disediain. Subhanallah. Sediain gratis apa beli? Ustaz? Disediain gratis apa beli? Ada yang disediain gratis kalau yang kurang mampu kan, yang mampu kayaknya
nitip sama RT atau gitu. Tetangga. Itulah Ustaz. Afwan Ustaz, antum tahun lalu ke sini. Qadarullah waktu itu anak pulang kampung satu keluarga kami Ustaz. Masya Allah. Jadi selisih jalan. Masya Allah. Anak memang pengen betul waktu itu, tapi qadarullah anak harus pulang juga karena udah terjadwal juga waktu itu. Sekarang nggak pulang kampung nih kejadiannya. Alhamdulillah bisa jumpa di sini nih. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz kalau ada anunya tausiahnya lebih lanjut karena anak baru nimbrung jadi. Nah, jadi telat ini ceritanya Bang Ivan ini, Masya Allah. Siap, tapi jadi intinya tadi, lihat, alhamdulillah. Ya. Artinya teman-teman yang tadi di zona merah ya, yang seperti disebutkan di Batam sendiri, mungkin mereka per kecamatan ya. Yang pertama kita tadi udah bicara tentang kesabaran ya. Ketika kesabaran kita itu sudah mulai habis ya, artinya kita udah nggak tahan lagi dengan kondisi yang ada. Ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal dengan sabar dan sholat. Di antara makna kesabaran itu adalah dengan berpuasa. Puasa ini bulan kesabaran. Kemudian sholat, antum mohon sama Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau itu kalau tertimpa di rudung sebuah permasalahan, beliau larikan kemana? Beliau larikan ke sholat. Dan itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Walhamdulillah kondisi kita di rumah. Antum bisa sholat duha semau antum berapapun. Tadi yang kerja seharusnya tiap hari jadi kerja 3 hari. Berarti 3 hari di rumah. Dia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbanyak ibadah. Nggak ada alasan lagi umpamanya nggak bisa baca Al-Quran karena sibuk kerjaan. Alhamdulillah sekarang di rumah. Jadi waktu kita semakin luang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi siapapun yang tinggal di rumahnya dalam kondisi sulit. Kalau bicara tadi ekonomi pun gimana Pak Ustadz? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka sama Allah dan yakin Allah tidak memberatkan kepada hambanya. Allah tidak memberikan ujian yang lebih dari batas kemampuan dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib ada Bu Inga mungkin mau ini bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, saya udah berapa cucunya nih Bu Inga? Halo. Ya. Gini Ustadz, saya mengibaratkan kondisi sekarang ini seperti kita tuh terpaksa merem mendadak gitu loh Ustadz. Nah. Jadi mungkin khususnya bagi saya selama ini terlalu memikirkan memberatkan duniawi, tapi dengan kondisi sekarang saya ada waktulah untuk beribadah lebih khusyuk. Cuma tetap ada rasa was-was Ustadz, dalam arti sulit sekali untuk fokus setelah dengan wabah ini berlalu. Apakah kehidupan itu akan kembali normal atau memang peradaban kita juga akan berubah? Itu yang pikiran itu muncul Ustadz. Gimana Ustadz? Nah, subhanallah jemaah. Iya. Ini hal yang menarik jemaah. Karena memang ketika kita memikirkan ke depan, kita itu akan was-was, akan cemas. Bagaimana nantinya? Bagaimana nantinya? Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul SAW menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Beliau mengatakan apa? Man kana aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Nggak ada perampok di rumah dia. Tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya. Dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama nikmat aman. Yang kedua sehat badannya. Dia nggak sakit-sakitan alhamdulillah. Yang ketiga indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahin ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana. Enggak, Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia.
Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Berapa banyak orang yang sedang mempersiapkan rumah barunya. Berapa banyak orang yang sedang terus menabung untuk membuka usaha baru. Ternyata dia tidak pernah melihat hasil usahanya dan tidak pernah tinggal di rumah barunya. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Nggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian. Kematian itu akan tiba. Jadi kalau tadi Bu Inga mengatakan cemas, yang perlu dicemaskan itu, apakah kita sudah siap menghadapi kematian tersebut? Yang bisa jadi datang habis sholat duhur ini. Yang bisa jadi datang habis sholat asar. Yang mungkin datang nanti maghrib. Yang mungkin datang besok. Yang mungkin nggak tahu kita kapan dia datang. Tapi itu sebuah kepastian. Adapun hitung-hitungan manusia, ya kalau kita menghitung ya. Kalau Ana menghitung isi dompet Ana itu akan cemas. Ana akan mengatakan, ya Allah, ini duit ini hanya cukup sampai pekan depan. Nanti setelah itu gimana? Oke, manusia berpikir seperti itu lumrah. Tapi antum harus tahu, antum punya Allah Azza wa Jalla. Kita punya Allah Azza wa Jalla. Sekarang alhamdulillah Ana punya fulus. Ana syukurin yang ada. Besok Ana akan minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia nggak tahu 2 hari lagi bagaimana. Kata dia nggak tahu. Besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita, jamaah. Hada wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir mungkin. Kalau boleh Ustaz ada 3 Ustaz. 3 pertanyaan. Pak Lianto silakan. Naam, tafadhal. Pak Lianto silakan. Pak Arif Rahman Hakim. Silakan. Boleh, Ana dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz sehat? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum? Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, Ana mau nanya nih. Di dekat rumah itu kan sebenarnya masjid. Biasanya Ana sholat di situ. Cuman karena sekarang dilarang, Ana udah nggak ke sana. Jadi cuman karena di rumah itu kan banyak foto juga ya Ustaz ya, foto keluarga. Di kamar pun mungkin masih ada foto. Jadi kalau sholat itu apakah karena kan malaikat tidak akan masuk kalau misalkan ada gambar yang bernyawa gitu ya Ustaz. Itu gimana ya? Apakah berbeda nanti pahalanya anak ke masjid sama di rumah? Nah, kenapa foto itu tetap dipajang? Rumahnya numpang ini Ustaz. Taib. Nah, kalau rumahnya numpang kita cuma bisa ngasih tahu, sahih. Tugas kita ketika rumahnya numpang yang kita sampaikan, ketika mereka menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya mau gimana lagi? Artinya terpaksa. Cuma kalau tadi di kamar ya, usahakan di kamar kita, tempat tidur kita, ya kita turunkanlah, kita taruh di tempat yang
tidak nampak seperti itu. Kemudian kalau bicara pahala sholatnya ya, yang pertama pahala sholat berjamaah di masjid beda dengan sholat di rumah. Itu hal yang sudah maklum. Perjalanan kita ke masjid, satu langkah diangkat pahala, diangkat derajatnya, dikasih pahala sama Allah, dihapuskan dosanya. Masuk masjid ada doa masuk masjid, semua itu mungkin hilang dalam kondisi COVID-19 ini yang kita nggak ke masjid. Tapi seorang yang biasa sholat di masjid, maka kata Nabi SAW, yuktabu lil musafiri wal muqim maka na ya'malu sahihan muqiman. Akan ditulis buat orang yang musafir dan orang yang sakit pahala sama seperti ketika dia sehat, ketika dia nggak safar. Jadi kondisi kita ini sekarang nggak ke masjid bukan karena kita nggak mau ke masjid. Insya Allah hati sebagian kita ini bergantung di masjid. Setiap melihat masjid, ya Allah ingin masuk ke masjid sana. Ada keinginan seperti itu. Tapi karena kondisi yang seperti ini sehingga dia tidak ke masjid, insya Allah pahala dia sholat di masjid tetap dia akan dapatkan. Itu termasuk karunia Allah Azza wa Jalla. Adapun antum sholat di rumah, ya tadi kalau bisa di rumah sekarang ini dibikin satu tempat untuk musola. Sehingga tempat itu dikosongkan dari semua foto, semua gambar-gambar. Tempat itu adalah tempat yang memang steril dari semua yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita sholat di tempat itu lebih nyaman insya Allah. Mungkin seperti itu Mas Arif. Barakallahu fikum. Barangkali kalau misalkan di kamar itu kan ada mainan anak ya Ustaz yang berbentuk binatang, entah itu dinosaurus lah atau apapun itu yang bernyawa, itu bagaimana ya kira-kira Ustaz? Nah, kalau mainan anak-anak yang dimainkan nggak ada masalah, itu termasuk yang diperbolehkan. Yang nggak boleh kalau mainannya dipajang. Karena ada anak-anak itu mulai gede, dia mulai nggak main. Apa yang dia lakukan? Jadi itu binatang dia pajang. Itu menyebabkan akhirnya rukhsah, dispensasi mainan itu dulu boleh, hilang. Karena sudah tidak dimainkan. Tapi kalau itu masih dimainkan dan itu disimpan tidak dipajang nggak ada masalah. Tapi kalau dipajang, turunkan. Kalau sudah nggak dipakai, berikan kepada anak-anak yang mungkin masih memainkan. Karena ada orang yang masih masih suka sama mainan kecil dia, sehingga walaupun dia nggak main dia mulai pajang. Kalau mau disimpan dibungkus buat anaknya nanti kalau ada yang lahir lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Yanto. Boleh bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang yang tanya ini? Saya Pak Ustaz, Pak Munawi Pak Ustaz. Iki bapak Mas. Lupa Pak Ustaz. Ya ndak lawi lah ya Bapak Munawi. Bapak Munawi. Ya, lihat tambah putih semua Pak Ini Munawi. ada yang perlu saya tanyakan Pak. Iya Pak Ustaz. Tambah putih semua rambutnya. Gondrong lagi Pak Ustaz, belum bisa potong Pak Ustaz. Nah, tafadhol Pak Munawi. Ya Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz, yang perlu saya tanyakan, ini saya kan di Jogja itu kan saya safar Pak Ustaz, belum mukim di sini. Kemarin saya tanya juga. Suaranya hilang Pak Munawi. Kalau belum mukim Pak Ustaz, saya kan mukim di Jogja, ya toh. Itu biasanya kalau selama ini kan saya kalau sholat itu saya qashar Pak Ustaz. Jadi kalau maghrib saya qashar sama isya. Jamak sama isya. Ya, sama isya qashar. Nah sekarang yang perlu saya tanyakan, kan saya harus ngimami tarawih di rumah Pak Ustaz. Apa boleh kalau misalnya waktu sholat wajibnya maghrib, itu ya, saya ngimami sama keluarga, tapi saya qashar, jamak sama isya qashar. Kemudian nanti waktu sholat isya, habis isya saya baru tarawih Pak Ustaz. Nah, iya barakallahu fikum. Ya kalau kondisi seorang musafir umpamanya, kita tahu kondisi musafir ini keringanan dia itu adalah qashar. Sedangkan jamak ini
kondisional. Kalau Pak Munawi cuma di rumah saja, nggak kemana-mana, dan kondisinya juga nggak capek, lebih baik sholatnya tetap tepat waktu tanpa dijamak. Hanya nanti sholat isya ketika jadi imam, musafir kalau jadi imam, maka dia sholatnya cukup 2 rakaat, makmumnya nanti nambah 2 rakaat lagi. Jadi nggak perlu dijamak, hanya dikosor. Ini kalau kondisinya memang sedang di rumah, ya kondisinya memang nggak kemana-mana. Jadi kalau jamak itu lebih kepada kondisional gitu Pak Munawi. Ketika kondisi dia memang anak kecapean Pak Ustadz, ya anak mau istirahat, boleh silahkan dijamak kosor. Tapi kalau enggak, ya dikosor aja. Seperti Nabi SAW, waktu beliau itu di Mina, beliau itu sholat 5 waktu di sana. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholatnya tepat waktu. Zuhur di waktu zuhur tapi 2 rakaat. Asar di waktu asar tapi 2 rakaat. Isya di waktu isya tapi 2 rakaat gitu loh. Itu mungkin yang lebih utama kalau memang kondisinya tidak menuntut kita untuk jamak. Seperti waktu di Arafah beliau jamak. Zuhur sama asar dijamak dua-dua. Ketika di Muzdalifah beliau juga berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah, beliau juga jamak maghribnya di waktu isya 3-2. Seperti itu Pak Munawi. Barakallahu fikum. Nah itu biasanya gini Pak Ustadz, maaf Ustadz. Ya, halo Pak Ustadz. Ya. Itu biasanya kalau belum mukim itu jaraknya sampai berapa hari Pak Ustadz? Ya kalau, tidak boleh kosor. Kalau bicara mukim ini, bicara ketika orang itu sudah niat tinggal di sana. Dia kalau musafir ini nggak punya niat tinggal di situ, nggak, anak cuma ada sesuatu, selesai kerjaan ini anak akan tinggalkan tempat tersebut. Maka dia disebut musafir. Tapi kalau dia sudah niat enggak, anak mau di sini seperti mahasiswa yang mereka memang mau niat tinggal di sana, dia ada kerjaan yang berbulan-bulan umpamanya. Karena kalau pendapat jumhur, ketika dia niat tinggal lebih dari 3 atau 4 hari, maka dia terhitung mukim. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan selama memang dia nggak niat tinggal, dia cuma ada sebuah urusan yang kalau selesai dia akan pergi, maka dia tetap terhitung musafir. Jadi kalau Pak Munawi di sana sudah merasa enggak, anak mau tinggal seperti tinggalnya para mahasiswa, seperti tinggalnya para pekerja yang memang dia tinggal di dalam waktu yang cukup lama, maka dia terhitung mukim. Mungkin seperti itu lebih selamatnya. Nah, abdolnya sampai berapa bulan Pak Ustadz? Seperti saya gini, saya kan nggak netep di Jogja, kadang-kadang sebulan sekali pulang. Di rumahnya siapa Pak Munawi di sana? Nah Pak Ustadz? Di rumahnya siapa? Rumah anak saya Pak Ustadz. Mas Arif. Baik. Oh di Surabaya apa di Jogja? Di Jogja Pak Ustadz. Oke, ya tadi. Di sini Ustadz. Ini Ari, ibunya saya bawa ke sini semua Pak Ustadz. Tadi kalau niat di sana mau tinggal selama sebulan ya, anak rasa sudah mukim lah Pak Munawi. Ketika gitu, sudah niat di sana mau tinggal selama ya. sebulan, udah insya Allah lebih selamat ikut pendapat yang mengatakan niatnya sudah mukim karena kondisinya dia sudah tahu anak mau tinggal di sini selama 1 bulan, juga di tempatnya anak, juga ya nggak ada pekerjaan yang menyebabkan harus tinggal di sana, tapi memang mau tinggal di sana di tempatnya anak dalam kurun waktu yang tadi disebutkan sebulan ya. Karena kita anak sebutkan banyak ulama yang berpendapat kalau niat tinggal lebih 4 hari, maka dia sudah terhitung mukim di sana. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sama-sama. Silakan. Pak, ada 2 lagi Ustadz. Afwan. Pak Alianto silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum di mana posisinya? Di Surabaya Ustadz. Oh, PSBB juga antum ini. PSBB. Ustadz, punten mau tanya 2 pertanyaan. Nah, ini 1 pertanyaan terkait kebiasaan di masjid. Jadi alhamdulillah di masjid tempat kami ini sudah terbiasa untuk berbagi iftar pada saat bulan Ramadan ini. Nah, kebetulan untuk saat
ini karena posisinya lagi wabah COVID, lagi PSBB, jadi iftarnya tetap dikumpulkan di masjid, cuman pembagiannya itu jadi dalam bentuk dibagikan ke masyarakat, jadi bukan menunggu jamaah untuk datang berbuka puasa di masjid. Nah itu bagaimanakah kalau yang tahun-tahun sebelumnya sudah terbiasa mengikuti kegiatan berbagi iftar di masjid, tapi untuk tahun ini gimana nih Ustadz hukumnya? Apakah saya istilahnya sudah meniatkan untuk ikut itu, tapi kan beresiko juga ya untuk mengantarkan itu. Untuk sholat jamaah, sholat 5 waktu di masjid tetap ada, tapi anak sekeluarga tetap melakukannya di rumah sesuai dengan ini arahan dari pemerintah. Itu satu. Terus yang kedua Ustadz, pertanyaan terkait orang tua. Jadi orang tua anak itu di Makassar, cuman memang mungkin bosan atau bagaimana gitu. Akhirnya ya sering keluar gitu naik motor sendiri. Cuman kan beresiko. Gimana caranya anak untuk mengingatkan beliau untuk bahasanya tidak menyinggung perasaan beliau, tidak membuat tersinggung, tapi tetap menjaga kesehatan beliau gitu. Orang tua anak sekitar 70 tahun Ustaz. Tapi masih suka jalan-jalan keluar gitu. Mohon arahannya. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Jemaah berkaitan dengan buka bersama yang biasa dilakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi konteksnya itu memberikan buka, nggak harus buka bersama sebenarnya. Jadi nggak harus di masjid. Bisa jadi kita berikan kepada tetangga kita. Bisa jadi kita kirim ke tempat orang-orang yang kita lihat kayaknya mereka susah. Dan bisa jadi kita berbagi berbuka dengan ya orang-orang yang di sekitar kita. Insya Allah kita dapat pahala puasa mereka. Jadi nggak harus diantar ke masjid gitu. Tetap kita bisa berbagi. Bisa jadi kita transfer duitnya di tempat memang umpamanya ada sekolahan yang mereka mengisolasi diri, yang mereka nggak kemana-mana, kita tinggal pesan sama mereka, itu duit untuk buka bersama. Amanahnya seperti itu. Artinya memberikan buka bersama itu tetap bisa kita lakukan, hanya caranya mungkin yang berbeda. Maka antum bisa kirim fulusnya, antum bisa order makanan di warung mana, minta kepada mereka untuk mengantar umpamanya, ketika itu masih diperbolehkan. Insya Allah aman untuk masalah berbuka, dengan harapan kita tetap mendapatkan pahala berbuka ya. Itu pahala yang sangat besar sekali berbagi untuk orang-orang yang berpuasa. Adapun berkaitan dengan orang tua, ya anak ini hanya bisa menyampaikan. Jadi antum kalau katakan bagaimana menyampaikan sesuatu yang supaya orang tua nggak tersinggung ya. Ya namanya dikasih tahu biasanya orang itu tersinggung. Mau cara dengan yang baik pun dia tersinggung. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bapaknya nggak tersinggung? Sakit hati bapaknya, nggak mau kenal sama anaknya. Diusir anaknya. Jadi dalam kondisi seperti ini antum tinggal sampaikan, ayah, ana mohon seperti ini, seperti itu ya. Ya kita hanya bisa memohon. Setelah itu kita doakan gitu. Jadi Nabi SAW itu ingin umatnya semua itu masuk Islam. Kepingin semuanya jadi orang baik. Tapi apa kata Allah? Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Engkau tidak diutus untuk memaksa mereka untuk jadi orang baik. Enggak. Maka kasih peringatan orang-orang yang takut dengan Al-Quran Karim. Semoga mereka akhirnya jadi takut sama Allah SWT. Itu tugas kita ya. Anak sambil mendoakan. Dengan cara yang baik dia sampaikan. Perkara orang tua nanti marah umpamanya, antum tinggal minta maaf, afwan ayah kalau ayah tersinggung ya. Anak ya sebagai seorang anak itu sayang sama ayah, cinta sama ayah. Anak nggak ingin ada apa-apa sama ayah gitu loh. Mungkin juga dikasih solusi untuk menghilangkan kejenuhan orang tua. Mungkin dicarikan cara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu. Awan terakhir Ustaz. Terakhir. Ya, terakhir Ustaz. Silakan Pak. Agi Erik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. Gimana? Saya dari Cibubur.
Oh, Cibubur. Gimana ceritanya Cibubur ini? Baik-baik Ustaz. Ya Ustaz, sebetulnya pertanyaannya sama dengan Mas Aan tadi. Terkait dengan orang tua saya itu kan dokter, praktek, sudah usia 80 tapi masih pengen berbakti gitu ya. Di Rumah Sakit Al-Irsad di Sidoarjo dan di Krian. Nah, sudah sebulan ini memang beliau tidak diizinkan untuk keluar rumah, tetapi rupanya pihak rumah sakit itu kepingin beliau tetap mengobati orang sakit dan memang pasiennya meminta. Dan kami anak-anaknya sebenarnya takut ya kalau beliau keluar. Di lain pihak kita harus bersabar terhadap orang tua, tapi juga ada juga mungkin saya bisa memahami perasaan orang tua saya yang ingin mendarmakan sisa hidupnya itu untuk pasien gitu ya. Ya kita sebagai anak harus gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, ini serba salah ya kita sama orang tua kita. Kecintaan kita sama orang tua kadang-kala difahami salah sama mereka. Tapi kondisinya, kalau tadi disebutkan, bagaimana orang tua ini adalah seorang dokter. Kemudian dia faham dengan bagaimana melindungi dirinya dari penyakit yang memungkinkan akan menulari dia. Dia udah faham hal itu. Dan di akhir hayatnya dia ingin memberikan manfaat. Kalau bicara kematian, ya akan datang dengan COVID atau tanpa COVID. Akan datang dengan APD atau tanpa APD. Maka anak rasa anak-anak tinggal memohon sama orang tuanya. Tapi kalau orang tua akhirnya tetap dia ingin bekerja, sekarang bagaimana mengamankan orang tua? Apabila dia tetap ingin mendarmakan ilmunya, umurnya juga serta tenaga dia yang tersisa, maka sang anak harus bisa berusaha memberikan jaminan keamanan buat orang tuanya supaya anak-anak jadi nggak cemas juga ya. Kemudian sisanya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang 80 tahun meninggal duluan. Bisa jadi anak-anaknya meninggal duluan sebelum yang 80 tahun. Dan semoga itu menjadi ya amal kebajikan buat orang tua. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan Bapak Antum bisa menjadi orang yang terbaik ya dengan kondisi seperti ini. Anak-anaknya ya menitipkan orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat rumah, minta baca doa, keluar rumah ya, baca doa naik kendaraan ya, minta selalu berzikir. Insya Allah itu akan menjaga orang tua karena Allah sebaik-baiknya penjaga buat kita. Barakallahu fikum. Ana tunggu di Jember antum insya Allah. Ke Cibubur Ustaz, ditunggu jamaah Ustaz. Allah, ana masih punya utang sama Cibubur. Insya Allah, moga Allah mudahkan. Baik, jazakumullah khair jamaah, itu menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita pada saat ini. Semoga dengan kondisi yang sekarang ini kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin baik menerima apa yang Allah takdirkan, bersyukur atas nikmat yang diberikan dan banyak-banyak berdoa. Ingat orang yang berpuasa punya doa mustajab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.